Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Hidayat, NIM 52, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi sendiri berasal dari kata tele dan communication. Tele sama dengan atau sama jarak jauh, yang artinya itu communication itu yang berarti berita atau informasi. Jadi telekomunikasi adalah proses komunikasi jarak jauh secara elektrik, dan dalam Undang-Undang No 36 tahun 99 itu ada yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemacaran, pengiriman dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem yang lainnya. Setelah itu saya akan menjelaskan bagan-bagan. Yang pertama itu proses komunikasi itu, yang pertama ada input message, bisa berupa analog atau digital message. Ini bisa berupa suara, kemudian bisa berupa gambar, video, atau data lainnya. Yang kedua itu ada input transduce, yang mengubah informasi. Misalnya informasinya berbentuk suara, maka dia berubah menjadi sinyal elektrik. Yang ketiga itu transmitter atau sisi pengirim. Jika yang kita kirimkan berupa sinyal analog, maka di sisi transmitter harus ada yang namanya modulasi. Yang keempat itu receiver. Pada sisi receiver ada demodulasi. Apa itu modulasi? Modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke sinyal carrier atau pembawa agar sinyal bisa diterima ke penerima. Setelah sampai di receiver, sinyal yang sudah ditumpangkan maka dimodulasi, jadi dipisahkan kembali antara sinyal pembawa dan informasinya. Lalu selanjutnya channel komunikasi, yaitu karena komunikasi atau biasa disebut media transmisi. Informasi awal yang diterima pada sisi penerimanya di sini input message. Lalu ke output transducer. Output transducer berkebalikan dengan inputnya. Misalnya yang tadinya informasi suara diubah menjadi sinyal listrik, maka jika output transduce dibalik, diubah ke aslinya. Lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu gangguan yang terjadi pada sistem telekomunikasi. Yaitu satu ada noise. Noise itu sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Yang kedua interferensi, adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan, frekuensinya berdekatan dengan sinyal yang diinginkan serta dayanya itu cukup besar. Yang ketiga redaman. Redaman itu turunnya level tegangan sinyal yang diterima akibat karakteristik media. Redaman dapat diprediksi kejadiannya.
Lalu yang terakhir, yang keempat, fading. Fading sendiri yaitu penyimpangan atenuasi yang mengalami sinyal carrier. Sinyal carrier termodulasi telekomunikasi terhadap media propagasi tertentu. Adanya fluktuasi atau ketidaktepatan level daya sinyal yang diterima oleh receiver. Dan yang terakhir, penjelasan tentang jenis-jenis media transmisi, yaitu satu, kabel serat optik. Kabel serat optik itu saluran transmisi atau jenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabelnya itu sekitar 120 mikrometer. Yang kedua, kabel pasangan berpilin atau bahasa latinnya twisted pair cable. Kabel pasangan berpilin ini pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama, berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Diameternya sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Yang ketiga, yang terakhir, kabel koaksial. Kabel koaksial ini kabel dua konduktor, yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet, sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.